Kita akan menolak pujian termasuk Roh Kudus. Jemaat dipersilakan untuk kembali berdiri. Salam. Ya, senang sekali sidang jemaat kita kembali beribadah di kesempatan ini di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ya Bapak Ibu, dan kita sungguh meyakini Tuhan tetap dipermuliakan di dalam ibadah kita, baik ibadah langsung seperti ini maupun sidang jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan kembali melihat kehidupan Stefanus, lanjutan dari ibadah minggu lalu, yaitu Stefanus seorang pelayan Tuhan yang mumpuni. Minggu lalu sudah dibahas, kita melihat perilakunya yang baik, kemudian kerohaniannya yang baik, intelektualnya yang baik, pelayanannya yang baik. Nah, kita akan lanjutkan di pagi hari ini sidang jemaat berkaitan dengan Stefanus ini. Kita melihat misalnya di Kisah Rasul pasal 7, ya, Kisah Rasul pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-54 sidang jemaat. Di situ sidang jemaat dapat melihat
bagaimana Stefanus di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, Stefanus tetap menyampaikan firman Tuhan. Stefanus tetap memberitakan firman Tuhan yang sesungguhnya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah tadi, sidang jemaat. Di mana tidak mudahnya, Bapak Ibu dapat lihat Stefanus sedang diadili, diawali oleh fitnah yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Stefanus, yang akhirnya fitnah ini membawa Stefanus ke dalam persidangan, sidang jemaat. Dia disidang oleh Mahkamah Agama, yang dimana sidang ini tidak hanya sekedar mau mengetahui lebih jauh apa yang menjadi titik persoalan, tetapi sesungguhnya sidang mahkamah ini menentukan hidup matinya Stefanus, sidang jemaat. Sekiranya Stefanus mengingkari imannya, keyakinannya kepada Yesus, Stefanus pasti selamat. Stefanus tidak akan mungkin dijatuhi hukuman mati, sidang jemaat. Tapi karena Stefanus tetap konsisten, tidak berubah dalam imannya kepada Yesus, bahkan di tengah-tengah persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agama, sidang jemaat, Stefanus ini menyampaikan firman Tuhan. Dia berkhotbah, sidang jemaat. Dia berani mengungkapkan apa yang sesungguhnya, yang harus diketahui oleh Mahkamah Agama, oleh orang yang menyidang dia, yaitu tentang Yesus Kristus, tentang perjalanan sejarah bangsa Israel yang tetap ada dalam pimpinan Tuhan, hingga Yesus Kristus datang sebagai perantara, yang akhirnya juga Yesus dibunuh atas nama agama. Sidang jemaat, luar biasa ini Stefanus. Dia memiliki keberanian yang sedemikian rupa menyampaikan firman, karena dia memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya yang menjadikan Stefanus ini berani, sidang jemaat. Baginya hidup mati sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang harus menyatakan kebenaran, bukan di tangan manusia. Hidup mati sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu ada di tangan Tuhan, sidang jemaat. Stefanus luar biasa. Dia berani mengatakan kebenaran, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Apa yang terjadi kepada Stefanus? Situasi kondisi juga mirip-mirip dengan situasi kondisi keadaan di sekitar kita, Bapak Ibu. Siapa yang berani hidup yang berbeda, berani mengungkapkan kebenaran, tidak dengan kepalsuan, sidang jemaat, mau memperbaiki situasi yang sulit, situasi yang salah menuju situasi yang benar, nyawa jadi taruhan di negeri ini. Saya mau katakan demikian, Bapak Ibu. Siapa yang hidupnya benar, siapa yang menghidupi nilai-nilai kebenaran, itu dimusuhi rame-rame, tidak disukai. Bapak Ibu bisa melihat di ranah politik, di ranah pemerintahan, ya, siapa saja yang berani mengungkap kebenaran, beramai-ramai dihabisi, dimatikan karakternya, sidang jemaat, dibuat susah orang itu. Tapi bagi orang yang beriman kepada Tuhan, apapun itu, sidang jemaat, yang terjadi, yang akan dialaminya,
dia tetap maju memilih yang benar. Amin. Sidang jemaat juga dan saya harus demikian. Kita harus menghidupi kebenaran itu. Karena kebenaran datang dari Tuhan. Sekalipun sidang jemaat sekali lagi, nyawa menjadi taruhannya. Siapa yang jujur, kebusur. Siapa yang benar, siap-siap menerima segala macam resiko. Tapi Tuhan tidak pernah tutup mata, sidang jemaat. Untuk apa harkat martabat, untuk apa dikagumi, untuk apa dihormati, ya, untuk apa memiliki sederetan gelar, sekian banyak harta, tetapi hidup dalam ketidakbenaran. Berakhir di dunia ini, sidang jemaat. Sejarah akan mencatat orang-orang yang tidak benar akan selalu dicontoh atau menjadi contoh kehidupan yang tidak benar. Tapi kalau kehidupannya benar, kita melihat Stefanus di sini, sidang jemaat. Sampai hari ini terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu dalam kisah pengadilan agama. Kita bisa ikuti, kita bisa baca kembali kisah itu di kesempatan ini. Memang hal-hal yang berwajah agama ini, Bapak Ibu, menyeramkan. Orang yang kelihatan rohani, lembaga-lembaga rohani kelihatannya yang dekat dengan Tuhan katanya. Kalau kita cermati, justru berwajah seram. Banyak melalui kegiatan agama dan lembaga agama, orang bukan melihat Tuhan, orang menjadi apatis dengan cara, dengan bicaranya, dengan tindakannya yang tidak mencerminkan Tuhan. Lembaga keagamaan, orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, itu sudah ada sejak zaman dahulu, sidang jemaat. Bukan hanya ada sekarang ini, tapi sejak zaman dahulu menghakimi orang dengan menyebut nama Tuhan, dengan melibatkan Tuhan untuk menghabisi orang lain. Stefanus contohnya. Oleh lembaga agama, Stefanus berakhir dengan kematian, sidang jemaat. Oleh nama lembaga agama, organisasi agama, tokoh-tokoh agama, Tuhan Yesus juga mati oleh hal-hal yang seperti itu, sidang jemaat. Jadi beragama yang seperti apa yang benar itu? Lembaga keagamaan yang seperti apa yang benar? Tentu yang mengangkat harkat martabat manusia. Amin. Yang menghargai sesamanya, yang mencintai kemanusiaan, yang tidak berwajah sangar, yang tidak menakut-nakuti orang. Mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, belajar dari kehidupan Stefanus ini. Selain kita berani memberitakan firman di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, sidang jemaat, jangan juga karena iman kita kepada Tuhan, orang lain akhirnya tidak mengenal Tuhan. Itu maksud saya. Jangan sampai melalui keagamaan kita, orang lain tidak melihat kebahagiaan suasana sorga, tapi akhirnya orang lain melihat neraka, menakutkan, setan atas nama tampilan agama. Saya berharap sidang jemaat dan saya, apapun yang terjadi, sama seperti Stefanus ini, mari kita tetap di dalam kata-kata kita, baik dalam suasana yang baik maupun dalam suasana yang tidak baik, kita tetap mencerminkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan menyuarakan firman Tuhan. Amin.
Bagaimana kita mau menyuarakan firman Tuhan? Konsumsi bacaan kita, konsumsi penglihatan kita, konsumsi pendengaran kita, bukan firman. Makanya tiap pagi sidang jemaat, paling lambat siang, saya selalu kirim firman ke grup WA kita, dengan berharap sidang jemaat dapat membaca. Hari ini mungkin kita baca, kita tidak tersentuh. Minggu lalu kita baca, mungkin tidak tersentuh. Tapi saya tetap percaya, firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Amin. Sesuai situasi kondisi, firman Tuhan itu akan muncul. Apalagi kalau Bapak Ibu dan saya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Roh Kudus akan memunculkan dalam diri kita untuk kita berani bersuara. Amin. Sekali lagi, tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Ini realita, ini fakta. Tapi kita mau berproses, kita mau belajar terus. Amin. Siapa Stefanus yang adalah seorang pelayan Tuhan itu? Dia memiliki keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi dapat melihatnya di Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-54. Yang berikut, tetap memelihara ajaran Tuhan itu Bapak Ibu. Tetap memelihara ajaran Tuhan. Kisah Rasul 7 ayatnya yang ke-60. Saya akan bacakan bagi kita sidang jemaat. Kisah Rasul pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Stefanus tetap memelihara ajaran Tuhan. Apa itu? Mengampuni. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Lanjutannya apa sidang jemaat? Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Bapak Ibu sidang jemaat, mengampuni ini lebih gampang, lebih mudah diucapkan. Siapapun bisa mengucapkannya, tetapi melakukannya itu yang paling sulit. Justru kadang-kadang yang melakukan, yang melukai, yang merugikan, yang memfitnah, yang merugikan kita sidang jemaat, yang membuat suasana hati tidak nyaman sidang jemaat, itu adalah orang-orang terdekat. Iya. Tapi saya mau katakan, apakah itu orang terdekat? Orang yang jauh dari kita, yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Mari kita menghidupi, memelihara ajaran daripada Kristus. Apa ajarannya? Mengampuni, mengasihi sidang jemaat. Mengasihi berkaitan dengan mengampuni. Mengampuni tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kasih. Kasih harus dibuktikan dengan mengampuni. Stefanus, Bapak Ibu sidang jemaat, dia difitnah, disidang di pengadilan agama, lalu hasil dari apa yang disampaikan oleh Stefanus bukan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan,
tapi justru membuat Stefanus makin terdesak. Mereka semua yang ada di dalam persidangan itu panas hatinya, sidang jemaat. Lalu di dalam kepanasan hati itu mereka mengambil batu, menyeret Stefanus. Lalu ramai-ramai atas nama agama, atas nama Tuhan, sidang jemaat, melakukan pembunuhan. Apakah Tuhan senang, sidang jemaat? Apakah Tuhan suka? Saya yakin Tuhan tidak akan senang. Stefanus sekalipun tahu nyawanya terancam. Bahkan Alkitab mencatat setelah dia mengatakan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, Stefanus mengembuskan napasnya. Stefanus sebagai orang yang pertama kali mati syahid, yang dikenal dengan martir karena iman percayanya kepada Tuhan. Tapi semasa hidupnya dia menghidupi ajaran itu, mengampuni, mengasihi. Saya sampai hari ini terus belajar, Bapak Ibu. Belajar, tidak mudah. Kalau diikuti keinginan kita, kemarahan kita saat diperhadapkan dengan orang-orang yang menyakiti, melukai, menghina, meremehkan, mencaci maki kita, memfitnah kita, merekayasa yang tidak baik terhadap kita, sebenarnya sangat mudah, sangat mampu, sangat sanggup melakukan pembalasan, Bapak Ibu. Dimungkinkan itu secara manusia. Jangankan manusia, jangankan kita. Semut aja katanya kalau keinjak bisa menggigit. Betul Bapak Ibu? Mata ganti mata. Itu manusia lama. Itu manusia pada umumnya. Tapi kita ini sudah dipanggil dari kejahatan untuk menuju hidup yang benar, hidup yang baik. Amin. Kita harus menghidupi firman Tuhan. Sama seperti Stefanus. Biar hati panas, Bapak Ibu. Biar hati kita panas. Mari kita ingat ajaran firman. Tuhan tidak pernah tutup mata terhadap orang yang menghidupi firman Tuhan, yang menghidupi ajaran Tuhan berkaitan dengan kasih dan pengampunan, Bapak Ibu. Saya percaya itu. Sidang jemaat percaya? Tuhan tidak pernah tutup mata. Biarlah pembalasanku, kata firman Tuhan, ada padaku terhadap umat-umat Tuhan. Saya senang dengan janji Allah kepada Abraham. Siapa yang mengusik, dia yang akan terusik. Kita harus imani bahwa Tuhan akan berpihak kepada kita, asal kita mau menghidupi firman Tuhan. Saya tidak berpanjang lebar lebih jauh sidang jemaat. Tapi dari kehidupan Stefanus ini kita melihat dia tetap berani memberitakan firman Tuhan. Dan biarlah keberanian itu juga menjadi bagian dalam diri kita. Keberanian tidak akan didapat dengan sendirinya. Hanya ada pada diri pribadi atau orang-orang yang memiliki hubungan yang cukup baik, cukup mendalam dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberanikan. Yang kedua, Stefanus ini tetap memelihara ajaran Tuhan. Sekalipun ajal akan menjemput kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu di kesempatan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh terus ada pada diri kami. Terus mengisi pemikiran hati kami. Sehingga dengan demikian Tuhan dipuji, dipermuliakan. Inilah doa kami, hanya kepada Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan kita akan menyanyikan pujian penyanyian Imam Timatis. Silakan berdiri. Bapa di sorga, terima kasih untuk seluruh rangkaian kami dalam ibadah ini. Rangkaian ibadah yang tidak seperti biasa sebelum masa pandemi COVID-19. Tetapi esensi ibadah kami dapat temukan sekalipun tidak lama waktu yang kami gunakan. Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang telah hadir. Hiburkan, kuatkan, teguhkan iman percaya kami. Semangati setiap kami, baik yang hadir dalam ibadah ini maupun yang tidak hadir di dalam ibadah ini. Mari ya Bapa di sorga, peliharakan rumah tangga lepas rumah tangga. Kuatkan kami dan buatlah hubungan kami dengan sesama kami, dengan keluarga kami semakin baik, semakin benar, semakin berkenan kepada Tuhan. Karena di mana ada kerukunan, di situ Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagi kami atau bagi siapa saja. Berkati Audi pelayanan perdana hari ini, dan biarlah terus melayani di masa-masa yang akan datang. Demikian juga remaja-remaja yang lain boleh percaya diri, boleh memiliki hati yang rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan, sehingga ke depan ada regenerasi, bahkan regenerasi yang lebih tangguh lagi, yang lebih mengenal Tuhan lagi, menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya ya Bapa. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami,
untuk pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Karuniakan hikmat bijaksana kepada mereka semua, dan secara khusus di dalam membangun bangsa dan negara ini. Kami berdoa bersama-sama, Tuhan tolong untuk KPK supaya tidak ada dalam kelemahan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lembaga ini boleh bekerja dengan baik ya Bapa. Jauhlah dari pemikiran-pemikiran yang jahat. Orang-orang jahat masuk di lembaga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, lembaga inilah yang kami andalkan untuk memberantas korupsi di negeri ini yang merusak sendi-sendi kehidupan. Di dalam nama Yesus, KPK kembali bangkit, kembali bersinar ya Tuhan. Demikian juga para penegak hukum yang ada di negara ini. Tuhan tolong supaya mereka penegak hukum yang berintegritas, bukan menjadi penjahat. Menegakkan kebenaran benar-benar ditegakkan. Mereka berani bayar harga sesuai dengan undang-undang. Karena apabila penegak hukum baik, maka bangsa ini ke depan akan baik. Jika negara ini tidak ada dalam korupsi ya Tuhan, maka negara ini juga akan bangkit, akan maju. Terima kasih, kami berdoa khusus untuk mereka yang berada di garis depan penanganan COVID-19, supaya mereka semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat menangani segala kemungkinan yang ada ya Tuhan. Untuk masyarakat, untuk kami umat Tuhan, kami tetap percaya Tuhan menjaga, melindungi kami. Tapi Tuhan juga mengaruniakan hikmat bijaksana kepada kami, untuk kami mematuhi protokol yang ada dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan senantiasa berbagi jarak. Terima kasih, karenanya ibadah ini kami pun tidak berlama-lama. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sertai lindungi sidang jemaat-Mu sepanjang minggu ke depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.